Kisruh pembentukan Satgas Anti Premanisme hingga menimbulkan gesekan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Ormas Grip Jaya masih berlanjut. Ternyata polemik itu sampai ke telinga Ketua Umum Grip Jaya Hercules Rosario. Kini Deddy Mulyadi pun diultimatum Hercules imbas pembentukan Satgas Anti Premanisme tersebut. Ultimatum Ketua Umum Grip Jaya itu disampaikan melalui pengacara Razman Nasution. Hal ini diungkapkan Razman saat mendampingi Ketua DPD Grip Jaya Sumut Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan. Razman mengaku mewakili Grip Jaya meminta agar Deddy Mulyadi tidak mengganggu ormas. Razman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Deddy Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi. Selain itu, menurutnya Deddy Mulyadi yang menyinggung ormas dianggap mencederai. Bahkan Razman menyinggung bahwa Ketua Umum Grip Jaya yakni Hercules meminta Deddy Mulyadi secara baik-baik. Selain itu, Razman juga memberikan klarifikasi soal beredarnya berita kasus yang menyeret kader DPC Grip Jaya Depok. Pemberitaan negatif itu yang menurutnya sangat menyudutkan Grip Jaya berawal dari pernyataan Deddy Mulyadi. Hal itu katanya melampaui batas Deddy Mulyadi sebagai seorang pejabat publik. Ketua Bidang Komunikasi Publik Grip Jaya itu pun menilai Deddy Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang gubernur Jawa Barat. Razman menegaskan Grip Jaya akan mendukung penuh pihak kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut. Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Razman melayangkan ultimatum kepada Deddy Mulyadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan yang dibentuk sama Pak Gubernur itu Satgas Anti Premanisme, bukan Satgas Anti Ormas. Kenapa ormas yang agak sedikit gaduh dan menyikapi juga menanggapi juga ingin dilibatkan memberantas premanisme? Bukannya TNI, Polri yang ingin dilibatkan gitu. Kok aneh ini? Apakah preman-premannya itu ada di situ? Atau gimana ini? Maaf kalau saya menduganya salah. Tapi ya saya mendukung kebijakannya Pak Deddy aja deh. Mendukung kebijakan pemerintah. Saya tetap. Memang kocak Bang Razman ini. Yang mengganggu ormas itu siapa? Kang Deddy Mulyadi itu mau memberantas aksi premanisme, bukan ormas. Jadi mau dia dari Grip, mau dia pemuda Pancasila, mau dia institusi kepolisian atau pejabat daerah sekalipun, selama dia melakukan aksi premanisme akan ditindak. Begitu Bang pemikirannya. Dan siapa yang membuat kekacauan? Gak ada. Kang Deddy Mulyadi gak ada membuat kekacauan. Masyarakat malah setuju. Masa dari Grip atau Abang Razman sendiri nggak setuju gitu kalau aksi premanisme diberantas? Masa sih nggak setuju? Masyarakat semua setuju perasaan. Kok makin sini kayak makin kepanasan gitu loh. Heran saya. Dikuak Razman Nasution, isi pesan ketum Grip Jaya untuk Deddy Mulyadi Gubernur Jabar, katanya jangan ganggu ormas Grip. Ini paling hot banget sih, paling panas kalau gue bilang ya. Jadi ormas itu kayaknya benar-benar nggak mau diganggu, sedangkan gubernur itu kuat tuh untuk wilayahnya ya. Gubernur untuk wilayahnya, wilayah kekuasaan ya. KDM ini kalau gue bilang inilah pemimpin pilihan menurut rakyat, bukan pilihan dari sekelompok partai atau pengusaha besar ataupun kelompok apalah ya, seperti sendiri lah. Jadi ketika ada kelompok ini, waktu lo dulu pemilihan gue dukung lo, ya ingat Bang Budi. Dan ini nggak berlaku dengan KDM. KDM nggak mau tunduk dengan yang macam-macam kayak gitu. Udah banget. Kalau kalian salah ya salah. Ini baru benar. KDM itu kalau gue lihat lebih pro ke rakyat dibandingin pendukungnya dulu yang kayak kelompok-kelompok besar lagi handuk kuliah. Jadi nggak ada utang budi kalau ke KDM ini. Ini klaim nih, kalau bisa KDM ini pindah ke Jakarta deh. Gubernur Jakarta aja, gua setuju banget. Gua dukung, otomatis bakal ada konten-kontennya nih KDM yang tentang pro rakyat kecil ya. Gua demen banget soalnya Gubernur DKI nggak ada suaranya tuh, agak ayem aja. Padahal DKI ya pendapatan UND-nya sangat tinggi sekali. Jahat ditanya ya.
kayaknya udah kayak ATM darah. Tukeran buat setuju hal tukeran. Bentuk gua mendupu tade gubernur yang amanah untuk rakyat. Buat pengacara yang statusnya katanya kan udah dibekuin ya, kenapa masih sekarang cari huru-hara lagi? Maaf nih apa ya, Bapak bicara soal jangan sampai Bapak Gubernur tercinta kita Bapak Kang Deddy Mulyadi untuk tidak menyinggung ormasnya Bapak. Begini ya Pak, Kang Deddy Mulyadi itu tuh ingin menghilangkan namanya premanisme. Kalau semisalkan ormasnya Bapak ngerasa tidak adanya premanisme dalam ormasnya, kenapa harus ngerasa keganggu? Kenapa harus ngerasa tersinggung? Dan kenapa harus speak up terus? Maaf nih apa ya, pertama gini ya, apa yang dilakukan Bapak Gubernur kita kan untuk rakyat, agar rakyat tidak terasa terzolimi, agar rakyat terus merasa aman. Sekarang begini Pak, hal baik yang dilakukan gubernur kita apa bisa dilakukan oleh ormasnya Bapak? Ormas yang Bapak sekarang yang nggak tahu Bapak sebagai apa di situ, sementara status pengacara Bapak kan bukannya udah dibukuin ya. Coba ormasnya Bapak udah ada hal apa gitu yang buat rakyat, hal baik apa yang udah dikasih buat rakyat, sementara banyak rakyat yang nggak begitu mengenal mengenai ormas Bapak. Tolong dong bantu jawab. Maaf ya, ini hanya pendapat kami sebagai rakyat dan opini kami pula sebagai rakyat. Sebenarnya gunanya ormasnya Bapak itu apa? Dan gunanya ormasnya Bapak ke depannya bakal melakukan apa? Itu yang seharusnya dipikirkan dan di speak up kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah tahu belum yang itu tuh, yang pengacara kura-kura ninja yang kagak ada lehernya? Gua heran ya, ngapa dia jadi ke ranah pribadi loh, nyenggol-nyenggolnya itu loh, ngekritik-kritiknya jadi ke ranah pribadi. Kenapa Pak? Pakai segala ngekritik rumah tangganya Pak Deddy Mulyadi, cerailah inilah itulah. Woi, emang gini nih, kalau pengacara yang kagak ada kualitasnya, nyerang-nyerang pribadi, kocak lu. Lagian nih ya, ini juga nih ormas yang satu ini nih, ngapa sih perasaan dia kebakaran jenggot banget deh? Emang ada masalah apa sih sebenarnya sama Gubernur Jawa Barat tuh? Nyampe nge-ultimatum jangan ganggu-ganggu mereka, jangan ganggu-ganggu ormas itu gitu kan, yang awalannya G itu. Kenapa perasaan dari awal di mereka doang nih, ormas ini doang nih yang kebakaran jenggot, yang gimana gitu. Perasaan kan Bapak Aing juga, Pak Gubernur juga nggak pernah tuh nyebut-nyebutin nama ormas kalian itu, nggak pernah nyenggol-nyenggol ormas kalian itu. Apa di sini triggernya itu dari adanya muncul Satgas Anti Preman? Merasa keberatannya di situ. Kan sama Pak Gubernur juga udah dijelasin, Satgas Anti Preman itu ya maksudnya kalau ada warga masyarakat ataupun organisasi yang berperilaku premanisme gitu loh, yang membuat tidak nyaman, tidak aman warga, yang ibaratnya ada ya ancaman atau kekerasan atau apa gitu kan ya. Ya kalian ngerasa nggak seperti itu? Kalau nggak ngerasa ya udah anteng aja. Kok jadi kebakaran jenggot heboh banget gitu loh, ngejegal Gubernur Jawa Barat nyampe nge-ultimatum. Udah gitu yang kocaknya lagi, pengacaranya pakai pengacara kura-kura ninja lagi, yang ketahuan dari zaman dulu juga kasusnya banyak dan hasil akhir dia yang jadi pengacara itu kagak ada yang sukses, kagak ada yang menang. Ampunan gua mah heran ya, jadi kebakaran jenggot sendiri. Jangan-jangan yang ngancem-ngancem Bapak Aing mau ngebinih Bapak Aing juga kalian lagi. Soalnya cuma kalian doang kok yang repot, yang kebakaran jenggot, yang nyampe riuh kayak gitu. Pokoknya nih buat warga-warga Jawa Barat nih ya, buat yang pecinta Bapak Aing Deddy Mulyadi, yuk kita doain aja pokoknya buat Bapak Deddy Mulyadi, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari orang-orang yang jolim, orang-orang yang jahat, dan selalu dilancarkan berbagai urusannya, kinerjanya,
selalu dilancarkan, selalu dilindungi lah ibaratnya ya gitu ya, amin. Pokoknya buat Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, maju terus pantang mundur. Warga Jawa Barat, rakyat Indonesia yang menyayangi Bapak masih sangat banyak dan selalu mendukung Bapak ya. Abaikan aja tuh ocehan-ocehan debu kipas angin mah, maklum namanya juga kura-kura ninja. Bisanya kan emang dari zaman dulu juga kalau nanganin kasus cuma teriak-teriak doang, cuma cuap-cuap doang sambil ujung-ujungnya ngebawa-bawa ranah pribadi. Aduh, ampun dah gua mah. Udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.